إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia, bahwasanya kita berada di dalam rahim ibu kita 40 hari berupa sperma, kemudian 40 hari berupa darah, kemudian 40 hari berupa segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, wa yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dan malaikat tersebut akan menulis 4 hal. Yang pertama adalah tentang rezekinya, berapa jatah rezeki yang dihabiskan sampai dia meninggal dunia. Yang kedua adalah berapa umurnya, berapa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang amalnya, dan yang keempat adalah apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi bagi setiap yang berjiwa, bagi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan roh kepadanya. Dan kematian tersebut akan menjadi pembatas, akan menjadi pemutus segala kelezatan yang kita rasakan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang memutuskan segala kebahagiaan, yang memutus segala kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita berangan-angan, silahkan mengejar kehidupan dunia, silahkan memperkaya diri, akan tetapi ketahuilah bahwasanya ada masanya, ada waktunya kita akan berpisah dengan semua kekayaan yang telah kita kumpulkan. Kita akan berpisah dengan semua keluarga yang kita cintai. Dan perpisahan tersebut dimulai dari kematian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawa kita, untuk mencabut roh kita, sehingga kita berpisah dengan dunia ini. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, tanpa terkecuali
Apakah dia seorang rakyat biasa? Apakah dia seorang anak kecil? Apakah dia seorang presiden? Apakah dia orang yang sudah tua? Tidak ada istilah, tidak ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna, balasan yang setimpal terhadap setiap amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali sendau gurau belaka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang berusaha untuk lari dari yang namanya kematian, berusaha untuk bersembunyi di balik-balik tembok yang kuat, di dalam istana yang sangat kokoh, maka sungguh kematian tetap akan datang kepadanya, dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan atau memajukan ajal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal mereka telah datang, ketika waktunya telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memajukannya sedikit pun dan juga tidak akan mengundurkannya walau sedikit pun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada orang-orang sebelum kita, ada orang yang kemudian meninggal di dalam istananya yang sangat megah, yang sangat kokoh, yang dijaga oleh prajurit-prajurit yang sangat tangguh. Bahkan dia merupakan seorang pemimpin dan mengaku sebagai seorang Tuhan. Adalah seorang yang bernama Namrud, yang telah mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya di dalam istananya sendiri. Dan juga Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dia kemudian meninggalkan istananya untuk mengejar Musa alaihissalam untuk membunuhnya, tapi ternyata dia mengantarkan nyawanya, dia mengantarkan dirinya ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya di sanalah dia akan meninggal dunia. Dia pun meninggal dunia di Laut Merah. Dan Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang ke sana kemari, yang diutus oleh Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berperang ke sana kemari, tapi ternyata dia tidak meninggal di medan perang, dia tidak meninggal di medan jihad, malah dia meninggal di atas pembaringannya di rumahnya, di atas kasurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maka kalian pasti akan dijangkau oleh yang namanya kematian tersebut. Maka tidak ada tempat lari dari yang namanya kematian. Yang ada adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum datangnya kematian tersebut. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka menyembahku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah pedoman bagaimana kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat kalian, bersungguh-sungguhlah untuk mengejar kehidupan akhirat kalian, dan jangan melupakan kehidupan dunia kalian.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama mengatakan bahwasanya man aktsara dzikral maut akramahu Allah taala bi thalathin. Barang siapa yang memperbanyak untuk mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya dengan 3 hal. Bita'jilit taubah. Yang pertama adalah dia akan mempercepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam kemaksiatan, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak tahu boleh jadi kematian datang sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal qanaah. Mengingat kematian tersebut akan melahirkan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kehidupan dunia ini, maka dia akan mensyukurinya, maka dia akan merasa bahagia dengannya, maka dia akan merasa cukup dengan pemberian tersebut, dan tidak ada perasaan tamak untuk kemudian selalu merasa haus dengan kehidupan dunia, karena dia yakin bahwasanya suatu saat nanti dia akan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah, dan akan melahirkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasanya dia akan berpisah dengan dunia ini, dan dia akan menghadapi sebuah hari yang tidak ada lagi amalan padanya. Disinilah kita beramal. Maka orang-orang yang memperbanyak mengingat kematian akan senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara waqtul a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma qtulhum qatlan mubaddada wa la tubqi minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.